Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita akan mulai mengkaji untuk memahami beberapa kosakata Al-Quranul Karim, khususnya dalam surat Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada kita terkait memahami setiap kata, dan juga melalui tayangan ini kita akan memperlihatkan penafsiran setiap ayat melalui tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, yang merupakan tafsir dari beberapa rujukan yang telah dikumpulkan oleh para pakar tafsir di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Secara harfiah, makna ba itu adalah dengan. Maka ismi itu artinya nama, jadi dengan nama. Kemudian Allah itu lafaz isim atau nama bagi pemilik seluruh alam persada, yaitu Allah, sebagai nama utama dari seluruh al-asma'ul husna. Kemudian Ar-Rahman artinya maha kasih pengasih, dari kata rahima. Kemudian Rahman ini menunjukkan superlatif, betapa terlalu pengasih, betapa maha pengasih Allah. Maka Ar-Rahim juga dari kata rahima merupakan superlatif. Ar-Rahim yang terlalu atau amat menyayangi, Allah yang maha penyayang. Ini tafsirnya, mari kita baca sama-sama. Dari sini kita lihat ada beberapa perbedaan, khususnya ada ikhtilaf terkait membaca bismillah ini. Ada yang menganjurkannya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Al-Fatihah ini secara sir, artinya secara perlahan-lahan, tidak didengarkan secara keras. Dan kedua, pendapat adalah dengan menjaharkannya, yaitu mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim seiring dengan surah yang lainnya. Khususnya membaca secara jahar ini telah dikedepankan oleh Imam Syafi'i dan para a'immah yang mendukung, dan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah, Imam Nawawi mengatakan adalah lebih disunatkan dan lebih afdal menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini juga secara kaidah fikih al-khuruj minal khilaf, supaya kita keluar daripada khilaf, karena ada yang menganjurkan sir, ada yang menganjurkan jahar. Jadi untuk mengkompromikan dua pendapat yang berbeda tersebut, ketika dijaharkan lebih memenuhi kriteria untuk keluar daripada khilaf, karena artinya seorang imam benar-benar membaca Bismillahirrahmanirrahim sehingga makmum yang ada di belakangnya tidak ragu kalau imam tidak membaca, kalau imam telah betul-betul membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena berangkat dari pendapat yang mengatakan bahwa basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah. Kita baca agar kita paling tidak memahami apa yang dikandung dalam pengertian Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Mana Allah SWT memulai surah Al-Fatihah, bahkan memulai Al-Quranul Karim dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya surah
Al-Fatihah. Pada ayat 2 dan 3 dari surah Al-Fatihah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu yang artinya pujian, secara harfiah bermakna pujian. Di sini kita lihat diawali dengan huruf alif dan lam. Dalam bahasa Arab, alif dan lam ini fungsinya adalah lita'rif, untuk mengenalkan, menentukan, membatasi. Sama atau dapat kita asosiasikan ke dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan definite article, yaitu kata the. Jadi alif dan lam asosiasikan dengan the atau the dalam bahasa Inggris, yang berfungsi untuk membatasi atau menunjukkan, mengenal terhadap sebuah kata yang dalam hal ini adalah isim atau kata benda, sehingga dikenal atau diketahui apa yang dimaksud dari kata tersebut. Kemudian alif dan lam ini dalam bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab, di antara fungsinya adalah istighraq, itu menunjukkan sesuatu yang meliputi segalanya, menenggelamkan. Nah, karena itu pujian yang dimaksud di sini segala puji-pujian dan seluruh yang meliputi pujian-pujian yang tak terbatas. Lillah, bagi Allah, untuk Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengertian lam ini juga di sini ada dua, lam lil milik, yang menunjukkan bahwa seluruh pujian-pujian yang terbatas tak terbatas tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengandung pengertian bahwa seluruh pujian-pujian yang tak terbatas itu hanyalah bagi atau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rabb, Rabbun, dari kata Rabbun. Di sini berbaris ke bawah, Rabbi, karena mengikuti baris sebelumnya. Maknanya secara harfiah Tuhan, dari kata Rabbah, yang mengandung pengertian mengatur, menata, mengayomi, dan mendidik. Karena itu kata Rabbun adalah Tuhan yang mengatur, menata, mengayomi, dan mendidik. Al-alamina, alam semesta. Dalam penafsiran atau ta'rif kata alam secara umum, ulama telah menjelaskan maknanya adalah ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, yaitu seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah alam semesta. Al-alamin, atau secara umum kita kenal dengan istilah alam. Kemudian pada ayat ketiga kata Ar-Rahman, seperti kita bahas pada bacaan tentang Bismillahirrahmanirrahim pada kajian terdahulu, secara harfiah maknanya adalah maha pengasih, dari akar kata rahimah. Bentuk superlatifnya adalah Rahman, yang teramat, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang, juga dari kata rahimah, namun dari rima atau wazan yang dalam istilah bahasa Arab al-fa'il, menunjukkan mubalaghah, bersangatan, tanpa batas. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Baik, kita akan mengenal penafsiran atau sekilas penafsiran tentang dua ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita telah membahas beberapa penafsiran tentang basmalah,
di mana Allah Subhanahu wa taala telah memulai firman-Nya dengan menyebut basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Dalam istilah bahasa Arab ada yang disebut dengan nahad, yaitu penyingkatan yang dengannya kita dapat mengenal apa yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah. La haula wala quwata illa billahil azim disingkat dengan hauqalah. La ilaha illallah disingkat dengan hailalah atau tahlil. Kemudian lagi seperti kata hamdalah adalah singkatan untuk alhamdulillahi rabbil alamin. Ini istilah nahwunya nahad. Ya, Allah telah memulai dengan basmalah, mengajarkan kepada hambanya agar memulai segala sesuatu perbuatan yang baik itu dengan menyebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa setiap kita memulai pekerjaan yang baik, hendaklah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab jika tidak, maka terputuslah keberkahan apa yang kita kerjakan itu tersebut. Alhamdulillah. Kita mengharap Allah menerima seluruh amal baik dan perbuatan baik kita dengan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada penafsiran ayat tentang Alhamdulillahirabbil alamin ini, Allah mengajarkan kepada hambanya agar senantiasa memuji Allah. Alhamdu artinya pujian, karena kebaikan yang diberikan oleh yang pantas dipuji, layak dipuji, dan wajib dipuji, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala atas sifat keutamaan yang dimilikinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang pantas memiliki seluruh sifat-sifat kepujian tersebut. Karenanya pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipuji. Semua nikmat yang diberikan Allah untuk alam ini adalah semata-mata darinya. Dialah sumber segala nikmat. Allah lah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Karena itu hanya Allah yang berhak dipuji. Ini yang dikenal dengan istilah tauhid, dengan puji qadim balik qadim, yaitu Allah lah yang memang pantas dan berhak dipuji, dan hanya Dia yang mengetahui pujian untuk zatnya atau dirinya. Dan puji hadis bagi qadim, dan seluruh makhluk wajib memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam agama Islam, ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan pujian untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Semata kata Rabb yang artinya pemilik, pengelola, pemelihara, penata, pendidik, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta ini, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan malaikat, bahkan jin, dan seluruh apa yang ada dari alam semesta ini, itu adalah al-alamin. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mufassir yang mengkhususkan alamin pada ayat ini kepada makhluk Allah yang berakal saja, yaitu manusia, malaikat, dan jin. Tetapi ini mempersempit arti kata yang sebenarnya yang teramat luas. Dengan demikian, yang dimaksudkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pendidik seluruh alam. Tidak ada sesuatu pun yang lepas daripada didikan Allah. Tuhan yang mendidik makhluknya, mengatur makhluknya, menata makhluknya. Dan sebagai pendidik, Allah menumbuhkan, menjaga, memberi daya dan tenaga, haul wal quwwah, dan senjata kepada makhluk yang diciptakannya, guna kesempurnaan hidup dan keperluan hidup bagi setiap makhluk yang diciptakannya. Siapa yang memperhatikan perjalanan bintang-bintang, menyelidiki tentang tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan perkembangan manusia semenjak dari janinnya, kanak-kanak, remaja hingga dewasa, lalu menjadi manusia yang sempurna, maka sadarlah dia, tahulah dia bahwa tidak ada satupun dari makhluk Allah yang terlepas dari penjagaan, pemeliharaan, asuhan, tataan
inayah dan didikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat keempat dan kelima dari surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin dibaca dengan mad malik dan juga dengan qasar malik. Malik artinya penguasa. Dari akar kata malaka, yamliku malik. Yaum artinya hari. Ad-din asal arti katanya adalah agama. Namun dalam penafsiran surah Al-Fatihah, yaumiddin adalah hari pembalasan. Adapun penafsiran singkatnya sebagaimana dalam tafsir Al-Jalalain yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Malik yang menguasai, yaumiddin hari pembalasan atau hari kiamat. Yaumiddin disebutkan secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan kecuali hanya Allah semata-mata. Allah berfirman, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Surah Al-Mu'min ayat 16. Bagi yang membacanya Malik, maka maknanya adalah dia yang memiliki, dia yang menguasai. Malik yaumiddin, dia yang menguasai, yang memiliki semua perkara di hari pembalasan atau hari kiamat. Dialah zat yang memiliki sifat, yaitu sifat kepemilikan secara kekal. Sama dengan seperti firman Allah, Ghafiruz Dzambi, yang mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian lafaz Malik yaumiddin menunjukkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang ma'rifah, yang dikenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Malik yang memiliki, sekaligus Malik dialah Raja Yaumiddin pada hari pembalasan. Kemudian pada ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka arti katanya adalah hanya kepadamu. Na'budu, nun di awal kata itu menunjukkan kata nahnu. Asalnya nahnu na'budu. Dalam bahasa Arab penggunaan fi'il mudhari untuk menunjukkan kami cukup dengan menggunakan penambahan huruf nun. Na'budu, kami menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka, waw artinya dan. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Adapun tafsir singkat untuk ayat kelima ini, Allah berfirman mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita untuk mengucapkan, hanya kepada Engkaulah ya Allah, hanya Engkaulah ya Allah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya kami beribadah hanya untukmu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Dalam istilah bahasa Arab sering kita dengar lillah, hanya karena Allah. Billah, semuanya mengandung pengertian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga hanya kepadamu ya Allah kami beribadah kepadamu dan mengesahkanmu, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan dalam menghadapi seluruh persoalan yang ada pada hamba-hambamu dan sebagainya. Ayat ini
menunjukkan bagaimana sikap seorang hamba, bahwa dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala persoalan dalam kehidupannya. Ayat ke-6 dan ke-7 akhir daripada surah Al-Fatihah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kata ihdina itu dari kata ihdi dan na. Awal katanya adalah hada, kata perintahnya adalah ihdi, tunjukkanlah. Na kepada kami, asalnya nahnu. Ketika di akhir kata penulisannya tinggal na. Kemudian as-sirat. As-sirat maknanya adalah jalan. Al-mustaqima yaitu lurus. As-sirat al-mustaqima, jalan yang lurus. Dan yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, tidak lain adalah al-Islam. Pada ayat yang ke-7 adapun penafsiran ayat ke-6 tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Artinya Islam. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Yang kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikutnya, yaitu ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sirata yaitu jalan, alladzina orang-orang yang an'amta yang engkau berikan nikmat, 'alaihim ke atas mereka ya Allah, kepadanya. Ghair bukan, al-maghdubi orang-orang yang dimurkai, alaihim ke atas mereka atau kepadanya, waladdallin, wa dan la tidak, ad-dallin dari kata dallun, jamaknya dallin, yaitu orang-orang yang sesat. Adapun tafsir dari ayat yang ke-7 ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu orang yang telah engkau hidayahkan mereka dengan agama Islam, yang kau berikan petunjuk dan hidayahmu ya Allah. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikutnya, ghairil maghdubi, yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapakah yang dimaksud? Itulah orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Kristen. Faedah adanya penjelasan tersebut mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Al-Quranul Karim, mengikuti jalan atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam, bukan orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Kristen. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan mutalazimatan ila yaumiddin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.